Selanjutnya, aku akan mengekstrak gioknya. Hijau kekaisaran tingkat es. Hijau kekaisaran tingkat es sebesar itu. Warnanya jernih dan tembus pandang. Harganya setidaknya 50 juta. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia baru saja mengekstrak hijau kekaisaran tingkat es? Ini pasti kebetulan. Aku tidak percaya dia bisa mengekstrak sepotong lagi. Jenis kaca. Karena ini giok. Nilai dan kualitas. Giok jenis kaca kualitas terbaik. Warnanya sebening kristal dan tembus pandang. Tanpa kotoran apapun. Mengejutkan, ini jenis kaca. Bahkan lebih langka dari hijau kekaisaran tingkat es sebelumnya. Tanpa dipoles. Harganya setidaknya 100 juta. Jika diukir, itu akan menjadi harga selangit. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar memiliki penglihatan sinar 10? Ini tidak mungkin. Kucing buta tersandung tikus mati. Itu hanya keberuntungan. Kalau begitu kau coba keberuntunganmu. Jinglu, jangan terlalu sombong. Baru 2 potong yang dibuka sejauh ini. Ada 100 batu mentah penuh di sini. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa menemukan giok di setiap batunya. Bagaimana dengan ini? Dalam 10 potong, jika kamu membuka 1 potong limbah pun, kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Bagi penjudi batu biasa, menemukan 1 potong giok dari 10 batu sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Jingyu, kali ini kamu pasti kalah. Sepertinya aku benar-benar harus membuka matamu. Bawa semua batu-batu yang tersisa. Aku ingin membuka semuanya. Giok merah jenis A. Kristal kuning jenis A. Jenis kaca lagi. Sempurna. Setiap pukulan benar-benar menghasilkan giok. Bagaimana ini mungkin? Nona, saya belum pernah melihat siapapun yang menghasilkan giok dengan setiap pukulan. Apakah Anda ingin terus membukanya? Tidak ada lagi. Sekarang saatnya menyelesaikan perhitungan. Nona Lin, bagaimana rencanamu untuk memenuhi taruhanmu? 200 juta dan permintaan maaf sambil berlutut. Kamu hanya beruntung. Apa yang perlu disombongkan? Keberuntungan. Kalau tidak, kenapa kau tidak coba membuka beberapa sendiri? Kau 200 juta cepat. Film was translated Bayar. and narrated by M Media. Tidak mungkin, tidak mungkin. Semuanya lihat cepat. Nona Lin, kau tidak akan mengingkari janjikan. Alipay menerima 200 juta. Bagaimana dengan itu? Sudah kubilang orang bodoh datang sendiri ke hadapan kita. Kenapa tidak mengambil apa yang diberikan secara cuma-cuma? Nyonya memang tangguh. Tentu saja. Giok ini adalah kualitas terbaik. Kau bisa membuat 1 set gelang untuk ibumu dengan ini. Bagaimana? Halo, tolong bungkus semua ini untukku. Baiklah. Ini penipu yang kamu bicarakan. Nona Lin, Aku mengerti. Batu-batu mentah ini pasti semuanya giok. Tidak ada potongan limbah. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menemukan giok setiap kali? Kamu benar. Ini adalah lelang keluarga Jing. Barang-barang yang dilelang. Semuanya harus mahakarya. Si bocah Jing Yu itu pasti sudah tahu berita ini sejak lama. Namun dia masih menipuku 200 juta. Nona Lin, satu-satunya cara untuk menghentikan kerugian sekarang adalah membeli semua batu mentah ini. Di dalamnya pasti ada giok es atau jenis kaca.
Kita tidak hanya bisa memulihkan 200 juta, kita juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Tapi, namun, Nona Lin, jangan ragu. Jika kamu ragu lebih lama, orang lain akan membelinya. Nyonya Fu, saya ingin tahu bagaimana Anda berencana menangani sisa batu mentah ini. Saya bersedia membayar harga tinggi. Harga saya lebih tinggi. Jual kepada saya. ini, Ada apa? yang tersisa semuanya adalah bahan limbah. Aku tidak ingin menipu orang lain. Semuanya saya minta maaf. Kumpulan batu mentah yang tersisa ini. Aku akan membelinya. Aku akan membeli batu mentah yang tersisa. Kau ingin membelinya? Kau ingin membelinya? Apa? Aku masih bertanya-tanya bagaimana cara menangani tumpukan batu mentah. Karena kau ingin membelinya. 100 juta? 100 juta, apa kamu merampokku? Jika kau tidak mampu, maka jangan membelinya. Nona Lin, kumpulan batu mentah ini pasti akan menghasilkan hijau. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Benar sekali, Nona Lin. Ini adalah batu mentah keluarga Jing. Keluarga Jing sangatlah banyak akal. Mereka menyiapkan semua batu mentah kualitas terbaik. Itulah mengapa Jing Yu mengambil keuntungan. Jual kepada saya. Kau menawar 10 juta. Kau menawar 20 juta. Ini, Nona Lin, jika kamu tidak segera mengambil keputusan, mereka akan direbut. The film was translated and 100 narrated juta, by aku M. akan membelinya. Baiklah. Nona Lin, kalau begitu batu-batu mentah yang tersisa ini milik Nona Lin. Silakan. Alipe menerima. Bagaimana dengan itu? Apa aku hebat? Luar biasa pahlawan wanita. Aku terkesan. Nona Lin, cepat buka. Selama 2 potong jenis kaca terungkap, kita akan... Apakah ayah baru-baru ini pergi ke tempat-tempat seperti kuburan? Kamu, ibu, ayah mungkin tidak enak badan 2 hari terakhir ini. Energi yangnya relatif lemah. Itulah mengapa dia terjerat oleh hal-hal itu. Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan mengusir kejahatan dari ayah. Ayahmu beberapa hari terakhir ini, kesehatannya memang buruk. Dia pergi ke pemakaman pagi ini. Dia pingsan setelah kembali. Ibu, biarkan Xiao Yu mencoba. Dia benar-benar mampu. Nyonya Fu, kamu tidak akan benar-benar percaya kata-kata seorang penipu kan? Jing Yu, aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Kamu harus menyelamatkan ayahmu. Nyonya Fu, apa maksudmu dengan ini? Kamu lebih memilih percaya pada penipu daripada percaya padaku. Ini terlalu tidak masuk akal. Dokter Li ini adalah ahli saraf yang diakui secara internasional. Seorang dokter terkenal. Apa kau benar-benar akan percaya Jing Yu? Penipu ini, tentu saja aku percaya Dokter Li. Tapi, ibu, ayah tidak bisa makan atau minum apapun sekarang. Begitu makanan dari luar masuk ke mulutnya, roh-roh jahat akan memprovokasikannya untuk muntah darah. Pada saat itu, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Lin Muyao, ini adalah masalah keluarga Fuku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang silakan pergi. Bibi, apa kau benar-benar akan percaya omong kosong Jing Yu? Keluar. Muyao, bagaimana kalau biarkan Jing Yu mencoba? Jika tidak berhasil, maka kita bisa mendengarkan Dokter Li. Kita tidak akan menunda apapun. Jing Yu, kau tidak berani menyentuh Paman Fu. Keluar. Tidak, aku tidak bisa membiarkan pujian ini diserahkan kepada Jing Yu. Kau. Apa yang sedang kamu lakukan? Futua, bangun. Dia sudah bangun. Apa yang ingin Anda lakukan? Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau benar-benar akan menginjak kepala. Ketika kau menelponku barusan, aku mungkin sedang membayar tagihan dan tidak mendengarnya. Kalian berdua, jika kalian berani memprovokasiku lagi di masa depan, aku tidak akan bersikap lunak pada kalian. Bagaimana aku hebatkan? Luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau begitu kamu tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga padaku kan?
Mulai sekarang. Jika kita bertemu orang bodoh buta seperti itu lagi, terus hajar mereka. Aku yang akan membayar biaya The film pengobatannya. was translated Baiklah. and narrated by Baik. M Media. Bisa-bisanya melukai adikku. Siapa sebenarnya orang yang tangguh ini? Bajingan kecil yang kabur dengan adikku itu. Juga bajingan kecil. Bahkan tidak bisa melindungi adikku. Tuan muda. Bangsal nona muda sulung ada di depan. Xiaoyu. Gu Chen. Kamu adalah Jiang Yu. Saudara laki-laki. Kepala keluarga sudah tahu. Itu Gu Chen dan Wang Manxian yang bersekongkol untuk mencelakai nona muda. Nona muda hanya bertindak karena terpaksa. Beraninya kau mengintimidasi adikku. Bawa mereka dan kirim mereka semua ke kantor polisi. Ya. Apa yang Anda lakukan? Jangan sentuh saya. Putri kecilku. Kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingin bertemu orang tuaku? Mari kita pilih hari lain. Lagi pula tidak ada yang terjadi. Lagi pula, mengubah tanggal yang sudah ditetapkan begitu saja. Betapa tidak sopannya itu. Orang tuamu mungkin mendapat kesan buruk tentangku. Halo, ada apa? Jiang Yu. Kau sudah berani bukan? Kau hampir terbunuh. Masalah sebesar ini. Dan kau bahkan tidak memberitahu kakakmu. Ayalah, aku baik-baik saja kan? Omong kosong. Akan terlambat jika sesuatu terjadi. Bajingan kecil yang baru saja kau nikahi itu. Apakah dia bersamamu? Berikan teleponnya padanya. Aku akan bertanya padanya. Bagaimana dia menjagamu? Baiklah, baiklah. Aku akan kembali menemuimu nanti. Aku ada urusan penting hari ini. Harus pergi, baiklah, baiklah, sampai jumpa. Kakak. Kau tidak mendengar apa-apa kan? Tidak, aku tidak. Hanya saja, dia dimarahi karena tidak menjaga adik. Terus saja merusak kontraknya dengan perjamuan penandatanganan kontrak grup Fu. Aku membuatnya bangkrut. Gu Chen. Dia tidak mengganggumu kan? Gu Chen ini sudah bosan hidup. Beraninya dia mengganggu putri keluarga Jiang saya. Lihat saja, aku akan memanggil petir untuk menyambarnya. Kakak, jangan berbuat jahat demi dia. Aku percaya orang jahat pada akhirnya akan menghadapi balasan ilahi. Langit pasti akan membantuku menghadapinya. Duduklah. Duduk. Adik, karena masalah dengan Gu Chen sudah selesai. Dan kamu sudah cukup bersenang-senang di luar. Pulanglah bersama kakak sebentar lagi. Tidak, aku tidak bisa. Aku masih harus pergi menemui mertua baruku. Aku akhirnya menemukan bahan giok kelas atas sebagai hadiah. Bukan Gu Chen itu bajingan itu. Dia memperlakukanmu seperti itu. Dan kamu masih memberikan hadiah kepada ibunya. Adik, sadarlah. Bukan? Mereka adalah orang tua suami baruku. Suami baru bukan kan? Kamu baru saja memutuskan pertunangan. Kamu menikah. Benar. Aku kenyang. Aku masih harus pergi memberikan hadiah kepada ibu mertua baruku. Aku pergi sekarang. Hei, jelaskan dirimu dengan jelas. Selamat tinggal. Hentikan. Jangan berteleportasi. Kamu akan menakuti orang. Aku pergi. Ini keterlaluan. Ini buruk Fujinian. Sesuatu yang besar telah terjadi. Saluran sedang sibuk sekarang. Apa? Silakan telepon kembali nanti. Dengan siapa Fujinian berbicara di telepon? Jiang Yu. Bukankah ini mantan The film tunanganku? was Yang bangkrut translated itu. and narrated by M Media. Anjing baik tidak menghalangi jalan, menyingkirlah. Ini adalah restoran dengan rata-rata pengeluaran 50.000 per orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa salahnya 50.000 per orang? Apa kau sudah gila? Aku baru saja mendapatkan 300 juta dari nona muda itu. Bahkan jika 50.000 per orang aku mampu membayarnya. Minggir. Mengapa kamu terburu-buru pergi? Apakah kamu takut aku akan menahanmu?
untuk diam-diam bertemu dengan pria liar lain. Apa kau gila? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku baru saja mengambil fotomu diam-diam bertemu dengan pria liar. Bagaimana jika aku memberikannya kepada Fu Jinian? Apakah dia masih menginginkanmu? Gu Jin tidak melihat dengan jelas. Yang makan bersamaku adalah kakakku. Kau mengambil beberapa foto ambigu. Dan kau pikir bisa mengancamku. Bicaralah apa yang ingin kau lakukan. Jian Yu, karena kamu, aku kehilangan segalanya. Karir dan reputasiku, semuanya hilang. Itu jelas perbuatanmu sendiri. Omong kosong. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Fu Jinian membatalkan pesanan 100 miliar? Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku di blacklist di ibu kota kekaisaran? Jian Yu, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Gu Chen, jika kau gila pergilah berobat. Kenapa kau bertingkah gila padaku? Apakah kamu tidak takut aku akan mengirim foto-foto ini kepada Fu Jinian? Ini Jian Yu, kamu lagi yang di balik ini. Benar itu aku. Silakan saja tuntut aku. Baiklah, Jian Yu, kamu memaksaku melakukan semua ini. Kalau begitu kamu bisa. Tunggu saja kematianmu. Angin bersiul air, berembus pelan. Ada apa di dunia ini? Apalagi yang bisa ada? Yang bisa membuat kepala keluarga Jian kita kebingungan. Jangan dibahas lagi. Adikku diculik The bocah film was menyebalkan translated yang berhasil and merayu. narrated by M Media. Sudah biasa bagi pria dan wanita untuk menikah saat mereka dewasa. Kau tidak mengerti. Adikku sudah murni dan baik hati sejak kecil. Bagaimana jika dia diintimidasi? Adik kau dibully. Ya, Apa kau bicara tentang yang pada usia 5 tahun menggunakan teknik manipulasi api dan membakar rambutku? Iblis kecil itu. Siapapun yang menikahinya akan menjadi yang tidak beruntung. kau tidak punya adik. Kau tidak akan mengerti. Ayolah. Jika kau saudaraku, maka minumlah bersamaku sampai kita benar-benar mabuk. Untuk sekarang aku tidak akan minum hari ini. Aku masih harus menjemput istriku nanti. Apa? Kau punya istri? Kapan kau punya istri? Minggu lalu. Kau masih jomblo. Aku baru saja menikah hari ini. Mari lihat fotonya, mari lihat fotonya. Biar ku bantu membaca wajahnya. Bagaimana jika dia menipumu demi uang? Bagaimana itu mungkin? Menurutku, dia gadis yang baik. Kalian orang kota benar-benar tahu cara bersenang-senang. Sudah beres. Bahwa aku akan menjemputnya. Mengapa panggilannya belum masuk juga? Telepon dia. Namanya juga Xiao Yu. Halo istriku. Ini Tuan Fu. Istri Anda saat ini di rumah sakit. Mohon datang. Rumah sakit. Rumah sakit mana? Apa yang terjadi pada istriku? Ada apa? Istriku di rumah sakit. The film Aku was harus pergi. translated and Hey, narrated by Aku M punya pil Media. penyelamat nyawa di sini. Ambil ini. Terima kasih banyak. Ya Tuhan. Dia jatuh cinta padanya. Dia pasti jatuh cinta padanya.
Ada apa? Apel, mengapa adikku di rumah sakit? Xiaoyu, kamu baik-baik saja. Wang Manxin. Gu Chen. Mengapa kalian berdua? Fu Jinlian, Kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Perawat menelponku. Dan bilang kamu di rumah sakit. Karena kau si tidak berguna ini. Apakah aku akan diakali olehnya? Ya ya. Tapi bagaimanapun juga, Nona Lin, kita masih dalam perahu yang sama. Kita punya musuh bersama. Maman. Wanita itu Jiang Yu. Memang benar dia tahu beberapa cara licik. Tapi manajer Fu tidak akan kan. Apa maksudmu? Selama kamu tidur dengan manajer Fu, seseorang yang bertanggung jawab seperti manajer Fu, pasti akan menendang wanita itu Jian Yu keluar. Dan kemudian menikahimu. Katakan rencanamu. Jinlian, kamu harus pergi jika ada yang harus dilakukan. Aku akan di sini sebentar lagi. Aku akan tetap bersamamu. Misi selesai. Ada apa? Kakiku mati rasa. Aku akan memijatnya untukmu. Kamu harus cepat pergi mengantarkan pil itu ke ayahmu dulu. Baiklah. Aku akan mengantarkan obat ini ke ayah dulu. Ada apa denganku? Aku tidak akan menderita penyimpangan Kikan. Mengapa begitu aku melihat Fu Jinlian? Jantungku berdebar kencang. Dan wajahku terasa panas. Nyonya Fu. Aku tidak akan melepaskan. Gu Chen. Gu Chen, aku sudah memperingatkanmu. Jangan mengganggu Xiaoyu dan hidupku lagi. Sepertinya manajer Fu benar-benar menyukai orang itu Jiang Yu. Aku punya beberapa foto Tuan Muda Fu dan Nyonya Fu di sini. Jika Anda tertarik manajer Fu, datanglah ke Hotel Shangxia. Jika Anda tidak datang, kemana foto-foto ini akan disebarkan? Aku tidak bisa menjamin itu. Manajer Fu, tolong. Jadi itu kau, Lin Muyao. Aku bilang dia, Gu Chen tidak akan seberani itu. Manajer Fu, kami saat ini memiliki di tangan kami foto-foto istrimu. Sebaiknya Anda berbicara lebih sopan. Bagaimana jika aku tidak sopan? Kakak Jinlian, orang yang mengambil foto-foto semacam itu adalah Jin Yu. Gu Chen hanya memberitahumu dengan ramah. Kau tertipu olehnya. Ekspresi murni dan polos. Di mana foto-fotonya? Ini jaket Fu Jinlian. Di mana Fu Jinlian? Di tengah malam,
Apa yang Fu Jinlian lakukan di Hotel Songxia? Dan bersama Lin Buyao. Fu Jinlian, dasar bajingan. Kamu baru saja menciumku. Dan sekarang di tengah malam, kamu pergi ke The film hotel was dengan Lin translated Buyao. and narrated by M Media. Oh tidak. Lin Buyao akan menyakiti Fu Jinlian. Serahkan foto-fotonya. Aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Kakak Jinlian. Jing Yu bukan orang baik. Dia di luar sana dengan pria-pria itu mengambil foto-foto semacam itu. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kenapa kau masih melindunginya? Benar sekali manajer Fu. Jiang Yu itu. Di luar, siapa tahu berapa banyak pria yang pernah bersamanya. Apel, kamu masih memperlakukannya seperti harta karun. Berani bicara tidak sopan lagi, dan aku akan mengambil nyawamu. Kakak Jinlian, Gu Chen tidak salah. Gadis dari keluarga baik-baik mana yang mengambil foto-foto semacam ini? Kau terus bicara tentang foto-foto, tapi aku belum melihat foto apapun. Lin Buyao, kau ingin aku? Foto-fotonya ada di sini. Katakan padaku. Apa syaratmu? Agar kau menyerahkan yang disebut foto-foto itu. Baiklah, kau ceraikan dia. Lalu nikahi aku. Aku akan segera menghancurkan foto-foto itu. Xiao Yu adalah istriku. Aku tidak akan meremehkannya, karena ini. Aku juga tidak akan menceraikannya. Karena ancamanmu. Kau. Apa kau tidak takut aku akan menyebarkan foto-foto itu? Jika salah satu foto ini bocor, aku akan memastikan Gu Chen dan kau tidak punya tempat pemakaman. Kau. Aku sudah mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan di awal. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa coba. Kau memberiku obat. Kakak Jinlian. Kau benar-benar peduli pada Jing Yu. Demi beberapa foto yang tidak jelas keasliannya. Kau benar-benar datang. Sejujurnya, tidak ada foto sama sekali. Kau. Jadi karena kau sudah di sini, maka jangan harap bisa pergi. Cepat bantu Presiden Fu kembali ke kamarnya. Malam ini, aku ingin menghabiskan malam penuh gairah bersama kakak Jinlian. Di mana Fu Jinlian? Dia jelas menunjukkan dia ada di sini. Hari ini terlalu banyak kekuatan spiritual yang terkuras saat memurnikan pil. Sudahlah, mari kita cari kamar demi kamar. Kakak Jinlian, malam ini aku akan menjadi milikmu. Minggir. Jangan sentuh aku. Kakak Jinlian, pintunya sudah kukunci dari dalam. Kau tidak bisa keluar sekarang. Dan jika kau terus menahan obat ini, itu bisa membunuhmu. Kakak Jinlian, The film was Ini lantai translated 20. and narrated by M jika kau Media. ingin melompat dari sini, Kakak Jinlian, menyerahlah padaku saja. Kau berani berkomplot melawan priaku. Apa kau pikir aku sudah mati? Xiao Yu. Bagaimana kau bisa masuk? Kau ingin tidur dengan priaku tepat di depanku. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya belum cukup. Foto-foto itu, foto apa? Xiao Yu. Xiao Yu. Jinlian. Jinlian. Kau, bagaimana kabarmu? Ayo pulang. Ayo pulang. Baik. Pintunya sudah terkunci dari dalam. Besok pagi-pagi sekali, saat para reporter datang,
dan melihat kita bertiga di sini. Menurutmu bagaimana dia akan melihat kita? Jinian apa? Kau percaya padaku? Aku percaya padamu. Baiklah, ikut denganku. Pergi. Pelan-pelan. Fujinian. Kau sudah bangun. Kenapa kau ada di ranjangku? Apakah Nyonya Fu lupa? Apa yang terjadi tadi malam? Kau memanfaatkanku saat aku lemah. Aku memanfaatkanmu. Kekuatanmu. Lebih dari 10 kali kekuatanku, bukan? Mengapa kau tidak mendorongku pergi tadi malam? Kau, Nyonya, tadi malam, kau sepenuhnya memanfaatkanku. Apakah kau mencoba mengelak tanggung jawab sekarang? aku memanfaatkanku. Aku bahkan belum mengatakan kau tidak terkendali. Kalau begitu Nyonya, apakah kau ingin melihat? Aku tidak akan melihat. Baiklah, saatnya bangun. Ayah sudah bangun. Dia punya sesuatu untukmu. Ayah sudah bangun. Ibu dan ayah, maafkan aku. Aku bangun terlambat. Tidak terlambat, sama sekali tidak terlambat. Eyo Xiaoyu, duduk di sebelah ibu. Ibu sangat berterima kasih kau menyelamatkan ayah. Tadi malam, kau meramu pin untuk ayah sampai selarut itu. Ibu melihat semuanya. Ya memang, Xiaoyu sebelumnya. Ini semua salah ibu. Karena percaya hasutan Lin Muyao. Ibu tahu kamu anak yang baik. Ya Xiaoyu. Ibumu dan Jin Nian sama-sama mengatakannya. Kamu menyelamatkan hidupku. Tanpa kamu, aku mungkin tidak akan selamat. Tidak apa-apa ayah. Ini semua yang harus kulakukan. Di dalamnya, ada 1 miliar. Kamu menyelamatkan hidup ayah. Anggap saja ini hadiah terima kasih dari ibu dan ayah. Ayah ini, Jika ini untukmu, ambil saja. Jangan menolak apa yang ayah berikan padamu secara gratis. Bukankah kau paling suka uang? Ini adalah villa di Teluk Bulan. Sudah dialihkan atas namamu. Ini adalah Rolls Royce senilai 50 juta. Bukan apa-apa, pakai saja untuk bersenang-senang. Ini adalah 20% saham grup Fu. Milik kita. Sebagai milik keluarga Fu kami. Hadiah pertunangan untukmu ini juga milikmu sekarang. saham. Fu Group adalah grup multinasional nomor 1 di seluruh ibu kota kekaisaran. 20%, bukankah itu lebih dari 20 miliar? Aku tidak bisa menerima semua ini. Kamu tidak bisa tidak menerimanya. Ini adalah ketulusan keluarga Fu kami dalam menikahimu. Dan juga, grup Fu ini, pada akhirnya akan menjadi milik kalian berdua. Memberikannya cepat atau lambat sama saja kan? Tepat sekali. Di masa depan setelah ayahmu dan aku pensiun. Kalian berdua harus memberi kami seorang cucu laki-laki atau perempuan. Kami.
akan sepenuh hati tinggal di rumah dan membantumu membesarkan anak. Ambil ini. Nah, Mungkin kita sudah punya satu. hentikan. Makan. Makan. Nona Lin, apa yang terjadi? Di mana Fuji Nian? Jiang Yu itu, dia merusak rencanaku. Aku pikir orang ini punya beberapa keahlian. Bagaimana kalau kita saja? Apa kau takut? Jika kau takut maka keluarlah. Jiang Yu orang tanpa latar belakang itu. Dia bukan apa-apa tanpa keluarga Fu. Tanda kembar naga Phoenix. Ini adalah token keluarga Jiing. Di mana tokenku? Token itu. Jika kekuatan sihirku tidak habis, apakah aku perlu menggunakan metode yang canggung seperti itu? Apa yang kau cari? Ayo makan buah. Aku mencari token keluarga Jiang. Apa katamu? Biar ku beritahu. Ya, Sebenarnya aku bukan hanya seorang kultivator. The film was translated punya identitas and lain. narrated by M Media. mungkinkah kau adalah nona misterius dari 9 langit yang turun ke dunia fana? Kalau begitu aku akan terlalu beruntung bukan? Menikahi seorang peri sebagai istriku. Dengarkan aku. Apapun itu mari kita bicarakan saat kita kembali. Aku akan bertemu teman hari ini. Apa kau mau ikut denganku? Kebetulan sekali, dia juga bermarga Jian. Ada begitu banyak orang bernama Jiang di dunia. Mungkinkah aku ada hubungannya dengannya? Kau pergi. Aku masih perlu mencari sesuatu. Sampai jumpa temanmu lain kali. Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu menemuinya lain kali. Kalian berdua pasti akan punya banyak hal untuk dibicarakan saat bertemu. Aku pergi. Kemana tokenku pergi? Selamat datang di toko antik grup Jian. Boleh saya tahu apa yang Anda butuhkan? Apa kau mengenali ini? Ini adalah milik kepala keluarga kami. Tanda pengenal yang diberikan kepada nona muda tertua keluarga Jiang kami. Mungkinkah Anda adalah nona muda keluarga Jiang kami? Nora. Ini adalah teman baik nona muda keluargamu. Di mana nona muda keluarga Jiang secara khusus memberi kami tanda datang untuk mencari bantuan dari keluarga Jiangmu. Karena Anda memiliki token keluarga Jiang kami, Anda pasti adalah milik nona muda tertua kami. Teman yang sangat baik. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda perlukan kami lakukan? Apa saja boleh. Apapun mungkin. Kalau begitu aku ingin mengadakan pertemuan kolaborasi antara keluarga Lin dan Jiing. Lin Muyao, Anda berani kembali. Sekarang tidak ada satupun kelompok di seluruh negeri yang bersedia bekerja sama dengan keluarga Lin kami. Ini semua salahmu. Ayah, aku sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan keluarga Lin. Apa yang Anda katakan? Ayah, lihat ini apa? Ini adalah token keluarga Jiang. Tanda kembar naga Phoenix. Ini setidaknya sesuatu yang hanya keturunan langsung keluarga Jiang yang dapat miliki. Token tingkat tertinggi. Dari mana Anda mendapatkan ini? Ini tidak sengaja hilang oleh nona muda keluarga Jiing. Aku memungutnya. Aku sudah bertanya-tanya, selama kita memiliki token ini, kita bisa mengerahkan kekuatan keluarga Jiing untuk melakukan apa saja. Ayah, dengan begini kesempatan keluarga Lin untuk bangkit kembali. Bukankah akan ada, selama kita menyebarkan kabar bahwa keluarga Lin adalah teman dekat keluarga Jiing? Bukankah para tokoh berkuasa itu akan bergegas, bekerja sama dengan kita? Mereka pasti ingin mendekati keluarga Jiing. Akankah mereka percaya ini? Para manajer sekte luar keluarga Jiing itu sudah mempercayainya. Saya adalah sahabat nona muda keluarga Jiing. Selama kita mengadakan
Pertemuan kolaborasi antara keluarga Lin dan Jiing. Kepala keluarga Jiang demi nona muda keluarga Jiing. Pasti akan muncul. Begitu dia tiba. Meskipun itu tidak nyata, itu akan menjadi nyata. Ayah, apa ayah benar-benar ingin melihat? Keluarga Lin merosot. Baiklah, kami akan melakukan seperti yang Anda katakan. Saya akan pergi mengaturnya sekarang. Ayah ingat untuk mengirimkan undangan ke keluarga Fu juga. Anda benar. Hubungan kita dengan keluarga Fu tidak bisa diputuskan. Jiang Yu, kau sudah menempel pada koneksi kepala keluarga Jiing. Dan kau tidak akan melepaskan kakak Jinian. Ketika kedua pria ini berkumpul, hari kematianmu akan tiba. Apa katamu? Bekerja sama dengan keluarga Lin Muyao. Ya, Lin Muyao menemukan manajer dengan token itu. Mengatakan dia ingin bekerja sama dengan keluarga Jian, dan bahkan mengatakan itu adalah niat Anda. Saya melihat tokennya. Itu yang Anda miliki. Bukan Anda yang memberikannya padanya. Jadi Lin Muyao menemukan token itu. Dia benar-benar menganggap bulu ayam sebagai panah komando. Dia cukup belajar sendiri, bukan? Bukan itu maksud Anda. Kalau begitu saya akan menginstruksikan bawahan saya untuk mengakhiri kerjasama. Tidak lanjutkan seperti biasa. Bukankah dia ingin pamer? Aku akan membiarkannya pamer sepuasnya. Ini dia. Ya. Apa ini? Jiang Yuhen, kau sengaja melakukannya. Kau jelas tahu aku berselisih dengan keluarga Lin, dan kau masih ingin bekerja sama dengannya. Apa maksudmu? Mengapa Anda begitu cemas? Ini adalah wilayah saudari saya. Anda tidak memberi muka. Tidak peduli siapa yang punya kendali. Aku pasti akan berurusan dengan keluarga Lin. Tidak ada yang menghentikan Anda untuk berurusan dengan mereka. Pertemuan kerjasama ini justru untuk saudari saya. Ini dirancang khusus untuk menargetkan keluarga Lin. Apa maksudmu? Lin Muyao yang sebelumnya itu. Bukankah dia menyinggung saudari saya? Dan kemudian, saya berurusan dengannya. Kali ini, saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Tapi dia mendapatkan token saudari saya. Dan dia memperlakukannya seperti panah komando. Dia ingin meminjam pengaruh keluarga Jiang kami untuk menghidupkan kembali keluarga Lin mereka. Betapa lancangnya. Jadi adikmu tahu tentang ini dan ingin pada hari itu untuk mengungkap kebohongan Lin Muyao. Tepat sekali. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Lalu apa yang paling penting? Hal yang paling penting adalah bajingan yang kabur dengan saudari saya itu juga akan menghadiri pertemuan kerjasama ini pada hari itu. Saudara Anda adalah satu-satunya saudara saya. Anda harus membantu saya berurusan dengan baik dengan bajingan itu. Benar. Bukankah itu tidak pantas? Apakah kita bersaudara atau tidak? Ya, pada hari itu, kita akan berurusan dengan orang itu bersama. Bajingan yang membawa adikmu pergi. Baiklah saudara yang baik. Ketika saatnya tiba, kita bersaudara akan bekerja sama untuk berurusan dengan baik dengan bocah nakal yang mencuri kol keluarga saya itu. Baiklah. Mengapa dingin sekali? Nona Lin, langkahmu ini benar-benar brilian. Menggunakan panji keluarga Jiang untuk mengembalikan kejayaan keluarga Linmu. Baru saja dalam waktu singkat ini, saya sudah menerima 5 investasi. Reputasi keluarga Jiang benar-benar efektif. Tentu saja, sebagai keluarga mistisisme yang terpencil. Mampu menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi daging pada tulang, mereka pasti akan berbondong-bondong mendatangi mereka. Mereka sangat menginginkannya. Mereka ingin menempel pada kita untuk mendekati pengaruh keluarga Jiing. Tapi Muyao, bagaimana jika seseorang dari keluarga Jian datang hari ini dan membongkar bahwa Anda bukan teman nona muda keluarga Jian? Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Manajer Lin, mohon, tenang saja. Bahkan jika ada orang dari keluarga Jiang yang datang, mereka tidak akan curiga sama sekali. Nona Lin menemukannya. Tapi ini asli. Token nona muda keluarga Jian. Bagaimana jika nona muda keluarga Jian ikut datang juga? Bukankah itu akan membongkar kita? Nona muda keluarga Jiang turun gunung untuk berlatih 3 tahun lalu. Dia belum muncul sejak itu. Dia pasti tidak akan datang. Jika dia datang, itu juga tidak masalah. Kita menemukan tokennya. Mungkin ketika dia melihat token ini, dia tidak akan menyalahkanku. Dia bahkan mungkin berterima kasih padaku. Dan memberi kita lebih banyak sumber daah. Ya. Nona Lin benar. Ketika Fu Jinian tiba, aku ingin dia melihat kerjasama kita dengan keluarga Jiing. Lalu aku akan membuatnya. Bibi.
Ini. Bibi, yang ini. Dilelang hari ini. Dia menghabiskan 200 juta untuk membuat kakak Jin Nian membelikan jok ini untuknya. Dan sekarang dia berpura-pura menjadi orang baik di sini. Jin Nian. Jadi ini Anda menghabiskan uang untuk memberinya muka. Ibu bukan begitu. Itu. Kalau begitu katakan padaku. Uang untuk gelang jok ini, bukankah itu dibayar oleh Jin Yu? Tidak persis. Baik, menggunakan uang putra saya untuk mencari muka dengan saya. Anda benar-benar pandai berhitung. Bibi. Benar aku tidak membayar ini. Aku tahu itu. Tapi Jin Nian juga tidak membayarnya. Ada orang bodoh yang rela datang untuk membayarnya sendiri. Kamu. Idiot apa yang Anda bicarakan? Bukan apa-apa Bibi. Bibi hanya perlu tahu, gelang ini tidak berharga. Ini semua adalah hadiah tulus Jin Nian untuk Bibi. Ibu, coba kenakan. Lihat apakah ibu menyukainya. Baru saja saya sangat marah. Namun dia tetap tidak rendah hati maupun sombong. Benar-benar mengesankan. Bagus. Ini benar-benar indah. Bahan yang sangat bagus. Pasti sulit ditemukan kan? Ibu dan ayah. Gelang ini dibuat oleh Xiao Yu. Siang ini di pelelangan. Dari lebih dari 100 batu mentah. Dia memilih bahan terbaik untuk membuatnya. Ditemukan dari Film was batu mentah. translated and narrated Kebanyakan by orang M tidak punya Media. keahlian seperti itu. Untuk memilih dari batu mentah, jet jenis kaca kualitas terbaik seperti itu. Xiao Jiang, itu tidak sederhana. Bibi asalkan Bibi menyukainya. Saya suka, saya suka. Bibi. Karena ini bukan hadiah dari Jin Yu untukmu. Lalu mana hadiah yang dia berikan padamu? Tentu saja tidak. Untuk pertama kalinya, dia tidak akan datang dengan tangan kosong untuk menemuimu kan? Sudah kuduga, orang udik dari pedesaan, tidak punya sopan santun. Mu Yao. Bibi. Ini hadiahku untukmu. Ini adalah pil obat yang kubuat. Jika kau meminumnya, kau bisa tetap awet muda selamanya. Benarkah? Ini? Ini persis apa yang dibutuhkan seseorang seusia saya. Bibi, kamu sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Dia membuat ini sendiri. Obat yang berantakan dan sembarangan ini. Jaminan keamanan apa yang ada. Dan dia berbicara tentang awet muda. Menurutku, itu hanya produk palsu dan murahan. Bahkan mungkin beracun. Bibi, kamu sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Aku membuatnya sendiri. Bahan-bahannya semua berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin itu beracun? Lin Muyao, jangan menunjukkan ketidaktahuanmu. Dan bicara omong kosong di sini baiklah. Menurutku, ini adalah produk berbahaya. Aku akan menghancurkannya sekarang. Kakak Jin Nian, mengapa kamu melindungi wanita ini? Dia adalah istriku. Tentu saja aku harus melindunginya. Ibu, karena ibu tidak percaya, aku akan menguji obatnya untuk ibu. Hei, Jin Nian. Hei Jin Nian. Jin Nian kau baik-baik saja. Kakak Jin Nian, The film kalau was kamu merasa tidak translated enak badan and muntahkan saja. narrated by M Jin Yu, Media. apa kamu puas sekarang? Kamu mencoba membunuh kakak Jin Nian. Dia baik-baik saja. Lepaskan dia. Jika sesuatu terjadi pada putra saya, jika dia mengalami kemalangan, saya akan membuat Anda membayar dengan nyawa Anda. Seseorang, bawa orang yang melukai kakak Nian ini, dan seret dia pergi. Tidak perlu, tidak perlu. Tidak perlu. itu belum tentu pil Xiao Jiang. Cepat kirim dia ke rumah sakit. Paman, Ibu, aku baik-baik saja. kalau begitu barusan. Aku baru saja makan. Aku makan ramuan itu terlalu cepat dan tersangkut. Anak kecil ini. Turunlah. Apakah aku menakutimu barusan?
Baguslah, kalau kamu baik-baik saja. Ibu. Ibu menakuti Xiaoyu. Saya hanya khawatir tentang Anda. Lagi pula, pil ini mungkin tidak aman. Kita tetap harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakannya. Tepat sekali, Bibi. Produk tanpa 3 ini. Kalau kakak Jin Nian memakannya, bagaimana kalau ada bahaya? Itu hanya pil pemelihara kemudaan. Bahan-bahannya semua bagus. Bagaimana mungkin ada masalah? Bahkan pil pemuda abadi. Buatan klan Jing dari keluarga tersembunyi. Harganya 10 juta per pil. Dan itu hanya bisa memperlambat penuaan. Yang kamu bicarakan itu bisa membuat seseorang awet muda selamanya. Apa kamu bilang kamu bahkan lebih kuat dari keluarga Jing? Itu benar-benar konyol. Yang didarkan oleh keluarga Jiang di pasaran. Semuanya mengandung teratai salju dan ginseng yang berusia lebih dari 10 tahun. Tapi bahan-bahan yang kugunakan setidaknya berusia 100 tahun atau lebih. Jadi efeknya tentu saja berbeda. Jin Nian, Anda terlihat berbeda. Ada apa? Kulit Anda Tidak layak. tentu saja ini adalah orang rendahan berstatus rendah yang harus diusir keluar. Jika orang seperti itu muncul di hadapan Anda, itu hanya akan mengotori pandangan Anda. Itulah mengapa aku ingin mengusirnya keluar. Kau ingin mengusirnya. Benar ini aku. Aku berasal dari kalangan rendah. Dan aku tidak pantas bersamamu. Orang-orang berdarah biru. Di tempat yang sama. Kalau tidak aku harus pergi saja. Dengan aku di sini, aku ingin melihat siapa yang berani mengusirnya. Kakak Jin Nian. Maksud kepala keluarga. Dari mana kau mendengar itu? Itu niatku. Aku tidak menyuruhmu mengusirnya kan? Kepala keluarga Jin, aku tahu Anda menghargai hubungan lama. Tapi aku adalah adikmu nona muda keluarga Jing. Teman baiknya. Apa Anda benar-benar akan demi gundik tercela ini menampar muka adikmu? Kau bilang aku dan dia punya hubungan apa? Kau bilang apa hubungan mereka? Kau bilang apa hubungan mereka? Kepala keluarga Jing. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu kamu, karena bajingan kecil ini, Anda memasukkan keluarga Linku ke daftar hitam. Apa mungkin Anda masih terpengaruh bujuk rayunya? Kau bilang apa? Obrolan bantal. Xiaoyu, ini, sebenarnya ada apa ini? Aku akan menjelaskan padamu nanti. Nona Lin, kau terus mengklaim sebagai sahabat terbaik nona muda keluarga Jiang. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu sekarang. Bagaimana kau bisa mengenal nona muda keluarga Jiang? Dan seperti apa rupa nona muda keluarga Jiang? Aku. Jiang Yu, bagaimana Nona Lin mengenal nona muda keluarga Jiang? Apakah kau pantas tahu? Tepat sekali. Bagaimana aku mengenal nona muda keluarga Jiang? Apa kau pantas tahu? Kalau begitu aku sebagai kepala keluarga ini, apakah kau layak tahu? Tentu saja kau pantas tahu. The film was translated Ini and adalah tanda ini. narrated by Emily Nona Jiang tidak sengaja kehilangannya saat itu. Dan aku memungutnya. Lalu, dia untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadaku. Mengadakan ini, pertemuan kerjasama antara keluarga Lin dan Jiing. Dan kemudian mengambil tanda ini sebagai janji. Jadi itu adalah kisah persahabatan yang mengguncang langit dan bumi. Jiang Yu, apa yang sedang kamu sindir di sini? Menurutku, kamu hanya cemburu karena aku mendapatkan perhatian nona muda itu. Aku cemburu karena kamu mendapatkan perhatian nona Jiang. Itu benar-benar konyol. Kamu, kepala keluarga Jiang, mengenai teman baik kakakmu ini. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Sungguh sebuah persahabatan yang mengguncang surga. Tapi aku punya pertanyaan. Kamu bilang, Kau bilang, kau adalah adikku. Yang begitu baik. Teman. Lalu mengapa, adikku, berdiri tepat di depanmu? Dan kau tidak mengenalinya. apa? Apel. Xiaoyu, kamu Jiang Yuhan. Adik, Yang asli. Bagaimana saudara? Bukankah adikku baik dan polos? Serta cakap dan cantik. ya? Ya, Saudara, kau adalah satu-satunya kakakku. Kau pasti akan membantuku membereskan bajingan kecil itu dengan benar. Kal, ya. Hari itu, kita akan bersama-sama menghadapi bajingan kecil yang menculik adikmu itu. baiklah. Saudara yang baik. Ayo. Saatnya tiba kita bersaudara akan bekerja sama dengan satu hati. Untuk membereskan dengan benar bajingan yang mencuri kol keluargaku itu. Aku ingin menghadapi sendiri. Tidak mungkin. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Kan, Jiang Yu hanyalah orang yang tidak berdaya dan tanpa pengaruh. Gadis liar dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia nona Jiang? Jiang Yu adalah nona muda keluarga Jiang. Lalu dia di mana? Itu kau. Kau adalah kakak Jiang Yu. Mungkinkah Jiang Yu benar-benar nona Jiang? Aku tidak memukulmu sampai mati terakhir kali.
Dan kali ini, kau masih berani muncul di hadapanku. Oh, tidak tamatlah riwayatku. Tidak mungkin. Kamu naik keranjang kepala keluarga Jing dan kemudian membuatnya menipuku kan? Kamu pada dasarnya bukan Nona Jing. Bagaimana mungkin aku bukan Nona Jiang? Lalu ketika aku sebelumnya mengatakan kamu berasal dari asal-usul rendah, mengapa kamu tidak mengungkapkan identitasmu? Hanya orang sepertimu. Baru kemudian, kamu bisa mengandalkan statusmu untuk mengklaim status bangsawan. Identitasku, aku tidak pernah menyembunyikan, dan hanya kamu dari lubuk hatimu percaya statusku rendah. Lin Muyao, aku berdiri tepat di depanmu sekarang. Mari kita lihat bagaimana kamu akan merusak reputasiku dan membuatku diusir dari ibu kota kekaisaran. Aku tidak percaya. Kalian pasti bersekongkol. Kamu tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa kamu adalah penipu. Adik perempuanku adalah bakat paling menonjol di keluarga Jiang saat ini. Generasi mistisisme. Siapa yang bisa menirunya? Apel, kau tidak percaya? Tandaku. Token ini terbuat dari besi meteorit luar angkasa. Hanya garis keturunan keluarga kami yang bisa mengaktifkan token ini. Siang hari, 7 bintang sejajar. Adik perempuan, kau kemari. Baiklah. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku harus membuktikan identitasku sendiri. Biarkan mereka membuka mata lebar-lebar. Lihatlah pembawaan agung dari putri kebanggaan keluarga Jiang kami. Benar-benar 7 bintang sejajar. Mungkinkah dia benar-benar nona muda keluarga Jiang? Bagaimana Nona Muda Lin? Kamu pasti percaya kali ini kan? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lin Muyao, kau memalsukan nama adik perempuanku, menggunakan reputasi keluarga kami, dan mencari keuntungan pribadi di sini. Kau juga mengandalkan latar belakang keluargamu untuk berulang kali menindas adik perempuanku dan mencoba mencelakainya berkali-kali. Mulai hari ini dan seterusnya, sebagai kepala keluarga Jian, aku secara resmi menyatakan larangan permanen terhadap keluarga Linmu. Jangan, kepala keluarga Jian. Semua ini dilakukan oleh gadis jahat ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Gadis jahat, cepat minta maaf kepada kepala keluarga Jian dan Nona Jian. Mohon mereka untuk mengampuni keluarga Lin. Kepala keluarga Jiang Nona Muda Jing. Ini semua salahku. Tolong biarkan aku pergi. Aku seharusnya tidak menyinggung Nona Muda Jing. Tolong demi aku yang mengambil kembali tanda itu. Bisakah kamu mengampuni keluarga Lin kami? Jing Yu, aku salah, aku minta maaf. Jika bukan karena fakta bahwa kau mengambil token itu, apa kau pikir kau masih akan hidup sekarang? Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Lin akan dianggap sebagai musuh keluarga Jiangku. Sudah berakhir. Masalah kepala keluarga Jiang sudah selesai. Sekarang giliranku. Kakak Jin Nian, apakah kamu yakin ingin memusnahkanku sepenuhnya? Kamu menyuruh Gu Qian dan Wang Menxing mencoba membunuh istriku. Wang Menxing ada di penjara, dan dia sudah mengakui semuanya. Lin Muyao, kamu sengaja melakukan pembunuhan. Sudah waktunya membayar harganya. Ya, Tidak, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Biarkan aku pergi. Aku tahu aku salah. gadis jahat itu yang melakukan semuanya. Sekarang, giliranmu. Jiang Yu. Hei Jiang Yu. Aku salah. Seharusnya aku tidak memutuskan pertunangan kita. Aku bodoh. Kau bicara pada mereka. Tolong maafkan aku. Gu Chen, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu lupa bagaimana dirimu dulu bertindak begitu sombong dan mendominasi? Apakah kamu lupa bahwa kamu memaksaku untuk menandatangani surat pembatalan? Atau apakah kamu lupa bahwa untuk membungkam kami, kamu mencoba membunuh seluruh keluargaku? Jika aku tidak memiliki kemampuan khusus, rumput di kuburanku sudah setinggi 5 meter sekarang. Apa yang membuatmu berpikir aku bisa menyelamatkanmu sekarang? Ya aku salah. Tapi apakah kau lupa? Lupa pertunangan kita yang sudah bertahun-tahun. Ini kakekmu yang secara pribadi mengaturnya dengan kakakku saat itu. Itu benar, pertunangan itu diatur oleh kakakku dan kakakmu secara pribadi. Tapi jangan lupa, kamulah yang datang sendiri ke gunung untuk membatalkan pertunangan. Selain itu, selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena keluarga Jiang kami diam-diam menjagamu, apakah menurutmu keluarga Gumu bisa menjadi salah satu dari 10 kekuatan teratas di seluruh ibu kota kekaisaran? Go Chen, aku sudah cukup baik padamu kan? Bajingan, beraninya kau menindas adikku. Kakak, jangan mengamuk untuknya. Dia tidak pantas. Patahkan anggota tubuhnya. Buang dia ke daerah kumur. Adik, di mana bajingan kecil yang menculikmu itu? Hari ini aku akan memastikan dia benar-benar mengerti mengapa bunga-bunga begitu merah. Saudara, saatnya tiba kau dan aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Baik. Itu dia.
Jadi kau bajingan ini yang kabur dengan adikku. Mari kita bicarakan baik-baik saudara. Jangan panggil aku saudara. Lalu, kakak ipar. Siapa yang kau panggil ipar? Kakak,